Salam edukasi bersama Spirit Edukasi. Kembali lagi saya di sini, Bapak dan Ibu guru hebat, juga sahabat edukasi. Kali ini saya akan menyajikan sebuah panduan bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan cepat dan mudah. Tentunya kita akan memanfaatkan aplikasi AI. Nah, yang akan kita gunakan pada kesempatan ini yaitu Flicky.ai. Bagaimana caranya? Kita ikuti panduannya. Pertama kita masuk dulu ke web browser kita. Nah, lalu ketikkan di sini Flicky.ai. Nah, seperti ini. Lalu klik enter. Nah, di sini udah muncul platformnya atau webnya. Tinggal Bapak dan Ibu klik Flicky to next to video. Nah, di sini Bapak dan sekalian, sebelum kita melanjutkan, sebaiknya kita melakukan sign up dulu. Ya, melakukan sign up ini berfungsi untuk ketika kita mau download itu akan muncul menu downloadnya. Tapi kalau langsung free atau langsung login itu juga bisa, tetapi khawatir terkendala nanti di akhir pada saat mau download hasilnya. Sebaiknya sign up dulu atau registrasi dulu. Nah, jika sudah baru kita login. Karena saya sudah sign up dan ini langsung login di sini. Jadi kalau sudah sign up ini bisa langsung login di sini. Lalu kita akan masuk dengan email yang kita gunakan pada saat registrasi atau sign up. Nah, sebelumnya Bapak sekalian, sebelum kita memulai, saya sedikit memberikan penjelasan tentang Flicky.ai ini. Nah, di sini perhatikan dulu di menu sebelah kiri, di sini ada home. Home itu yaitu menu utama tempat Anda, Bapak dan Ibu dapat melihat ringkasan proyek. Jadi semacam shortcut untuk membuat video, audio baru dan akses cepat ke berbagai template. Jadi menu home ini. Kemudian yang kedua ada menu file. Nah, menu file ini berisi semua file proyek yang pernah kita buat, baik itu video maupun audio atau thumbnail atau presentasi, itu akan muncul di file ini. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengelola file, menggandakan, mengedit, atau menghapusnya juga bisa dari sini. Lalu yang ketiga di sini ada menu template. Nah, menu template ini berisi kumpulan template siap pakai untuk video, audio, atau desain. Cocok untuk kita yang baru pertama kali menggunakan Flicky ini, yang ingin membuat konten secara cepat tanpa harus mulai dari awal. Jadi gunakan template ini. Kemudian yang keempat di sini ada voice. Nah, menu voice ini menampilkan berbagai pilihan suara AI yang tersedia tentunya di AI Flicky ini. Jadi Bapak Ibu bisa memilih suara narator berdasarkan bahasa, aksen, dan jenis kelamin. Di sini juga biasanya Bapak dan Ibu bisa review suara. Lalu di sini ada brand kit. Nah, brand kit ini memungkinkan Bapak dan Ibu mengatur elemen merek. Nah, di sini biasanya seperti logo, warna, dan font agar semua proyek Bapak dan Ibu memiliki konsistensi visual sesuai dengan brand. Nah, ini menggunakan menu brand kit namanya. Lalu yang di bawah, paling bawah ini ada tim. Nah, ini digunakan jika Bapak dan Ibu bekerja secara kolaboratif, jadi tidak sendiri. Nah, ini sama hanya dengan seperti di Canva, kan ada kolaboratif. Jadi Bapak dan Ibu bisa menambahkan anggota, tim, dan mengelola proyek secara bersama-sama. Nah, itu menu-menu yang ada di samping kiri di layar ini fungsinya seperti itu. Lanjut, kemudian kita ke menu-menu yang ada di tengah di kanvas ini. Nah, yang pertama di sini ada menu video. Nah, menu video ini terdiri dari ada ide, ya, ide from, ada script, kemudian ada URL, ada PowerPoint, ada edit, kemudian ada record, dan ada NT. Nah, baik yang pertama di sini ide, prompt. Nah, apa fungsinya? Ini berfungsi untuk merubah ide atau kata kunci sederhana menjadi skrip naratif otomatis, kemudian langsung menjadi video. Artinya begini, jika Bapak dan Ibu ingin membuat video tanpa repot, maka ketikkan saja di sini kata kuncinya atau tema lah kalau dalam mata pelajaran ya. Nah, ini biasanya untuk
Nah, ini biasanya untuk konten, untuk YouTube, video video pendek informatif, termasuk untuk mata pelajaran juga bisa di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal masukkan topik atau ide ya. Misalkan kalau dalam pembelajaran, misalkan tema perubahan sumber daya alam, misalkan seperti itu. Atau misalkan manfaat air lemon, misalkan. Nah, itu cukup mengetikkan itu saja. Lalu kemudian nanti Vicky ini akan membuat narasi dari kata kunci yang kita buat. Nah, di sini kita bisa memilih suara naratornya, latar belakang video, dan lain sebagainya. Itu nanti kita praktekkan. Jadi itu pemahaman dulu. Yang kedua, skrip. Nah, bedanya dengan ide ini, skrip seperti apa? Nah, kalau skrip ini memasukkan skrip narasi langsung dari Vicky, akan mengubahnya menjadi video. Artinya, Bapak dan Ibu sudah menyiapkan skripnya dulu. Apa yang akan ditampilkan dalam video tersebut dalam bentuk tulisan gitu kan. Membuat skripnya dulu lah. Nah, untuk membuat skrip Bapak dan Ibu bisa menggunakan AI juga. Artinya misalkan kita akan membuat konten pembelajaran ya. Tadi sebagai contoh kita temanya perubahan sumber daya alam. Nah, tinggal Bapak dan Ibu masuk ke AI yang lain, kemudian masukkan perintah untuk membuatkan skrip dengan judul sumber daya alam. Nanti skripnya keluar. Nah, setelah ada skripnya, kemudian diedit, baru masukkan ke sini. Nantinya kira-kira seperti itu. Nah, ini ketika atau salin template lah, bahasanya menyalin tempel dari skrip kita di sini. Kemudian pilih suara nanti juga sama dan visualnya seperti apa, baru klik generate. Lalu yang ketiga di sini ada URL. Nah, URL ini yaitu ketika kita ingin menyajikan sebuah berita atau sebuah informasi ya, termasuk pembelajaran tentunya, berdasarkan kepada URL salah satu blog atau salah satu website. Nah, di sini tinggal diambil linknya dari berita tersebut, lalu nanti tinggal ditempelkan di sini. Maka akan dijadikan video berdasarkan URL yang kita tempelkan di sini. Nah, ini cocok biasanya untuk namanya repurpose artikel menjadi konten video. Jadi kita membuat konten video dari URL gitu kan. Lalu kemudian ada PowerPoint. Nah, ini juga sama Bapak dan Ibu, fungsinya untuk merubah isi PowerPoint kepada menjadi video yang nanti akan dikelola oleh Flicky menjadi video. Nah, hanya bedanya kalau PowerPoint yaitu PowerPoint kita sudah memiliki ya. Misalkan PowerPoint tentang mata pelajaran. Nah, PowerPoint ini tinggal dimasukkan ke Flicky ini untuk dirubah menjadi video. Nah, ini cocok ya untuk guru, pelatih, dan lain sebagainya bisa di sini. Lalu yang kelima, di sini ada menu edit. Menu edit ini yaitu berfungsi untuk menambahkan subtitle otomatis. Misalkan kita memiliki video dalam bahasa Inggris ya. Kemudian supaya ada terjemahannya di bawah atau subtitlenya, maka si video tersebut kita upload ke menu edit ini. Nah, ini akan menjadi video yang nanti ada subtitlenya di bawah, tentu dengan bahasa Indonesia ya kan, seperti itu. Lalu ada record. Nah, record ini berfungsi untuk merekam suara kita langsung, lalu dikonversi menjadi video lengkap dengan subtitle dan gambar latar otomatis. Jadi begini, bedanya dengan skrip, kalau skrip itu kan berbentuk tulisan yang memang kita upload ke sini. Tapi kalau record, tulisan itu kita bacakan di sini, gitu kan? Kita bacakan di sini, kemudian nanti dari rekaman ini dia akan menjadi video yang langsung dikonversi oleh Flicky menjadi video, dan ada subtitlenya tentunya di bawahnya. Yang terakhir di menu video ini ada menu MT. Nah, MT ini yaitu membuat video pembelajaran dari nol tanpa template. Jadi tinggal masukkan semua sendiri, narasi, gambar, dan lain sebagainya itu bisa melalui sini. Nah, ini bagi yang ingin berkreasi bisa menggunakan menu ini. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu kita masuk ke menu audio yang ini, yang kedua. Nah, di menu audio ini ada 4 submenu. Yang pertama, ide prompt. Nah, ide prompt ini sama seperti video, tapi outputnya hanya audio, bukan video. Kalau yang di atas kan outputnya video, kalau ini audio.
Kemudian script di sini, ini memasukkan script narasi untuk diubah menjadi audio dengan narator AI. Jadi bedanya dengan yang di atas, kalau atas scriptnya akan menjadi video, kalau ini akan menjadi suara, ya, suara AI tentunya. Nah, ini cocok untuk mengisi suara. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk blog atau URL, nah ini ketika kita memasukkan URL blog atau web, dan si Pliki itu akan mengekstrak isi teks dan membacakannya dengan suara. Ini kan keren gitu loh. Jadi dari tulisan, isi blog akan kemudian menjadi suara. Nah, yang MT ini sama, yaitu mulai dari nol, Anda memasukkan teks, kemudian analisis sendiri, dan pilih pengisi suara. Jadi hampir sama sebetulnya dengan yang menu ini, video. Tetapi kalau audio, outputnya semua menjadi audio, bukan video. Baik, yang terakhir di sini ada desain. Desain menu ini yang pertama thumbnail. Nah, ini berfungsi untuk membuat gambar atau cover untuk video. Jadi kalau kita ingin membuat, kalau video udah jadi, kemudian kita ingin membuat covernya, maka menggunakan ini. Nah, ini biasanya ada bisa ditambahkan tag, kemudian gambar, icon, warna latar belakang. Nah, cocok biasanya untuk apa namanya, konten-konten YouTube, dan juga untuk mata pelajaran media aja juga cocok. Lalu di sini juga ada sosial ini berfungsi untuk membuat konten grafis untuk media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa template nantinya yang bisa disesuaikan untuk ukuran dan gaya masing-masing platform. Lalu di sini ada presentasi. Nah, ini berfungsi untuk membuat presentasi visual dengan teks dan gambar seperti PowerPoint. Jadi di sini artinya mendesain PowerPoint tetapi di Flicky.ai. Kira-kira kan seperti itu. Nah, terakhir yang MT ini sama, yaitu mulai proyek desain dari nol tanpa harus menggunakan template. Jadi mengkreasi sendiri. Nah, itu Bapak dan Ibu penjelasan singkat dari masing-masing menu yang ada di Flicky.com. Baik, kita akan coba satu-satu dari menu-menu ini. Nanti terserah kita akan menggunakan yang mana, atau untuk pembelajaran mungkin kita bisa coba semua, tapi pada prinsipnya seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membuat video berdasarkan prompt di sini. Nah, ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Lalu kemudian tadi itu di sini kan hanya memasukkan kata kunci. Misalkan saya akan memasukkan kata kuncinya dari tema mata pelajaran IPS kelas 7, yaitu perubahan sumber daya alam. Nah, cukup menuliskan tema saja, kira-kira seperti itu. Nah, untuk durasi di sini kita bisa rubah, ya, bisa 1 menit, bisa 2 menit. Tapi ingat, kalau seandainya kita menggunakan yang free, tentu tidak bisa lebih dari 1 menit. Nah, sini tidak bisa lebih dari 1 menit kalau yang free. Tapi kalau yang kita mau berlangganan, cocok misalkan ini bebas, ya, bisa sampai 15 menit. Nah, kita menggunakan yang 1 menit saja, gitu kan. Kalau misalkan materinya panjang Bapak dan Ibu, nah itu bisa diulang-ulang, ya, dengan 1 menit, 1 menit, 1 menit. Caranya seperti itu. Nah, jika sudah memilih tema, kemudian memilih durasi, waktu, lalu kemudian tinggal klik next. Klik next. Nah, di sini sedang melakukan proses konten. Jadi si AI sedang membuatkan videonya yang berdasarkan pada tema yang kita masukkan atau kata kunci yang kita masukkan tadi. Nah, ini sudah masuk ke template-nya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di sini ada 3 model. Yang pertama ada model aspek rasionya 9/16. Nah, ini biasanya ini untuk bentuk potret ini untuk di Facebook misalkan. Kemudian ada square yang 1:1. Ini biasanya konten-konten untuk di Instagram, ya. Kemudian ada lagi yang landscape 16/9. Nah, ini biasanya untuk presentasi. Nah, jika seandainya untuk pembelajaran, mungkin sebaiknya kita menggunakan yang ini, ya, untuk siswa misalkan. Nah, tinggal pilih yang ini. Lalu kemudian A historic heat wave is sweeping across. Kemudian kita tinggal memilih template-nya. Kita tinggal milih template-nya yang mana. Nah, Imagine waking up on banyak sekali.
Tapi Bapak dan Ibu, ketika kita ingin Welcome to this memilih training yang on effective ada communication suara skills in seperti the ini, workplace. nah ini Clear biasanya communication is a key to building berbayar strong ya. Yang ada relationships and orang achieving kemudian professional success. ada apa orangnya, yaitu biasanya yang berbayar. Tapi kalau untuk yang free, kita gunakan yang tidak ada orangnya. Sebaiknya seperti itu. Nah, kita contoh Welcome to misalkan this saya video akan where we menggunakan explore seperti key ini. insights and structured Tapi information. terserah, kalau mau dicoba ya silahkan dicobalah mana yang kira-kira ini. Saya akan mengambil salah satu saja yang di sini. Welcome to this video where we Ini explore diklik Bapak dan Ibu, lalu kemudian klik next, ya, klik next. Nah, di sini tinggal kita menentukan bahasa. Nah, jika seandainya kita belum pernah masuk ke Flicky.ai, ini tentu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Dialeknya juga dialek Inggris. Maka kita harus merubah dulu. Nah, tinggal diklik di sini ada panah kecil. Nah, tinggal diklik, lalu kita cari yang Indonesia. Klik Indonesia, lalu ininya juga pakai Indonesia. Nah, di sini ada tone atau tone itu pilihan ya. Misalkan mau menyampaikannya itu secara serius, informatif, dalam bentuk pendidikan, menginspirasi, peringatan, dan sebagainya. Ini Bapak dan Ibu bebas memilih. Jadi nada-nadanya itu gitu. Kan ada macam-macam, ada yang serius, ada informatif. Nah, misalkan saya informatif, atau mau serius, atau mau pendidikan, terserahlah, ini dipilih. Kemudian purpose-nya ada kesadaran edukasi, misalkan untuk bentuk diskusi, solusi, dan sebagainya. Nah, audiennya untuk siapa? Nah, kalau misalkan ini adalah mata pelajaran yang kita ini kan, maka audiennya adalah pelajar gitu kan. Nah, di sini ada sample script misalkan formal dan informatif seperti laporan ilmiah. Jadi kita bisa mengganti ini misalkan informasi yang formal, gitu. Terserah. Tapi kalau misalkan seperti ini dibiarkan juga, tidak apa-apa. Nah, jika sudah ini terisi semua, ini di bagian template, tinggal langsung kita next. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu stylist. Nah, di stylist ini kita diperlihatkan ya hasil Bapak dan Ibu, hasil dari generate, dari tema yang kita berikan, kata kunci yang kita berikan tentang tadi perubahan sumber daya alam. Ini sudah ada, sudah menghasilkan. Pertama pendahuluan, kemudian faktor-faktor perubahan, dampak, upaya konservasi. Ini langsung dibuatkan oleh AI untuk durasi 1 menit. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini bisa kita mengedit ya, jika misalkan ada yang kurang tepat, misalkan sumber daya alam merupakan aset penting bagi, ini misalkan tidak cocok, maka ini Bapak dan Ibu, ini bisa dirubah. Bisa diedit lah di sini, tapi perhatikan bahwa ketika kita menggunakan yang free, tentu di sini ada batasan karakter ya. Nah, batasannya ada 1800 karakter. Ini baru terisi 1433. Jadi sebetulnya masih bisa kita tambahkan kalau mau ditambahkan. Begitupun misalkan mau menambahkan judul, ya tinggal dibuatkan judul, ya tambahan. Nah, misalkan saya mau menambahkan di bagian ini sebelum kesimpulan, misalkan di kata penutupnya atau segala macam, itu bisa. Nah, caranya tinggal klik di H2. Nah, H2 ini untuk judul, misalkan penutup. Nah, seperti itu ya, penutup. Ini contoh saja misalkan. Nah, ini diganti kesimpulan misalkan. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau H1 ini untuk menulis yang huruf kecil. Kalau H2 untuk judul. Nah, ini kembalikan lagi ke kesimpulan. Ini untuk contoh saja tadi. Kesimpulan. Nah, caranya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jika sudah dianggap ini sesuai dengan yang kita inginkan, nah, Ibu tinggal langsung next. Nah, ini sedang melakukan processing untuk menjadikan ini menjadi menjadi sebuah video. Kita tunggu. Nah, Bapak dan Ibu, jika sudah kan masuk ke sini ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tetapi di sini sebetulnya untuk avatar ini terkunci ya, karena saya menggunakan yang free. Brand kit juga ini terkunci. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misalkan model ini sinematik, ada yang 3 dimensi, ada yang anime dan lain sebagainya. Ini bebas memilih lah gitu. Ada yang clay dan lain sebagainya. Ini 3 dimensi. Kemudian di sini untuk suaranya, nah ini untuk
keluar ini ada beberapa pilihan ya. Tinggal dipilih. Yang pertama di sini tentu udah bahasa Indonesia, dialeknya juga sudah Indonesia, gender semua, artinya bisa dimunculkan laki dan perempuan. Nah, ini ada suara gadis, ada suara adik. Kita cek satu. Flicky membantu Anda membuat konten audio dan video menggunakan suara. Nah, ini suara yang perempuan. Atau misalkan mau mencoba yang di bawah ini juga banyak pilihannya. Flicky membantu Anda membuat konten audio. Tapi sebetulnya ini apa namanya, orang luar ya. Cuma Flicky membantu Anda membuat konten audio. tone-nya itu kedengar orang luar gitu. Tapi dicoba aja lah. Tapi kalau yang Indonesia banget gitu ya, artinya ini yang suara ini dua ini. Saya pilih yang adik misalkan. Nah, jika sudah selesai pengisian ini, Bapak dan Ibu klik select. Nah, jika sudah Bapak dan Ibu klik submit. Kita akan melakukan proses ya. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah jadi seperti ini. Ini kita bisa tinggal cek. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, ini jika sudah selesai, Bapak dan Ibu seperti ini tinggal di-download. Tapi untuk misalkan mau menambahkan tag, memudahkan shape, kotak, dan sebagainya, ini bisa. Silahkan bisa dicoba. Nah, jika sudah tinggal klik download. Ketika misalkan di-download muncul seperti ini, Bapak dan Ibu, berarti akun kita kreditnya sudah habis ya. Kreditnya sudah habis. Kebetulan kalau saya kan udah ini beberapa kali. Tapi kita coba menggunakan akun yang lain. Bapak dan Ibu, saya menggunakan akun yang satunya ya. Maksudnya pakai akun Gmail yang satunya. Kalau tadi saya menggunakan akun yang sudah sering saya gunakan, jadi kreditnya sudah habis gitu kan. Sengaja saya pakai itu supaya kalau terjadi kok nggak bisa di-download, nah itu sepertinya seperti itu. Nah, jika kita belum pernah, maksudnya belum pernah gunakan akun ini, akan tampilan seperti ini, seperti tadi, maka tinggal klik download. Klik download di sini. Nah, ini tinggal kita tentukan formatnya MP4, resolusinya mau menggunakan 720 atau 1080. Ini standarnya 720 lah. Kalau 1080 memang lebih bagus, lebih rapat, tapi biasanya lebih berat. Tapi terserahlah Bapak dan Ibu menggunakan yang mana. Nah, jika sudah seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal klik Start Export. Klik Start Export. Nah, ini tinggal klik Start. Ini kita tinggal tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah tampil seperti ini, ya, tinggal klik Download MP4. Klik Download. Nah, ini sudah selesai, Bapak dan Ibu, kita cek di sini. Nah, ini jadinya, kita coba lihat. Sumber daya alam merupakan aset penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Namun, aktivitas manusia seringkali menyebabkan perubahan signifikan pada sumber daya alam tersebut. Nah, di sini bedanya kalau kita menggunakan untuk pembelajaran yang free, nah tentu ada watermarknya seperti ini ya. Nah, ini ya begitulah kalau kita menggunakan yang free. Tapi kalau pengen yang lebih bagus, lebih komplit, lebih tidak ada watermark, itu kita tinggal berlangganan saja. Nah, ini sudah jadi satu video yang dibuat dari tadi. Dibuat berdasarkan, kembali lagi, berdasarkan prompt. Ide ya. Nah, bagaimana dengan kalau berdasarkan script, URL, dan PPT? Nah, saya coba dengan yang script ya. Yang script, ini tinggal script. Nah, tentu kita sudah menyiapkan scriptnya. Nah, contohnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini ada script yang saya sudah buat. Ini juga dibuat oleh AI. Nah, ini bentuknya seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi, script ini sudah dibuat. Jadi, misalkan membuatnya supaya tidak repot, tinggal ke guru aja. Misalkan begini. Saya mau minta buatkan skrip ke guru, misalkan contoh seperti ini. Nah, misalkan pakai AI ini, guru, buatkan saya skrip tentang perubahan sumber daya alam. Nah, jika sudah tinggal dikirim. Nah, ini sudah ada skrip yang dibuatkan oleh AI. Ini lebih lengkap kan gitu. Tinggal kita ini di copy saja
dari sini. Misalkan dari judul ini di copy sampai ke bawah ke sini, kita ambil contoh lah gitu kan. Nah, lalu simpan dulu di editing, misalkan kita menggunakan Word gitu misalkan di sini. Nah, ini tentu kita robah-robah sedikit lah gitu. Misalkan angka 1 ya nggak usah, ini tinggal dibuang, kan dibuang. Kemudian ini juga ini nggak perlu. Nah, yang kayak gini-gini tinggal diedit dulu sampai betul-betul jadilah sebuah script. Contohnya seperti ini, yang sudah dirapikan kan ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu copy, ya kan, sampai ke kesimpulan. Ini tinggal Ctrl C, lalu masuk lagi ke Flicky. Nah, ini dipastekan di sini, klik kanan, paste. Nah, ini scriptnya sudah jadi seperti ini, ya. Nah, jika sudah, Bapak dan Ibu, ini di checklist boleh. Kemudian pilih yang durasi 1 menit karena kita masih menggunakan yang free juga. Jika sudah lengkap seperti ini, misalkan oh ya, ini mau ditambahkan misalkan perubahan sumber daya alam materi kelas 7 semester 2 materi, oh ya, materi IPS. Nah, kelas 7 semester 2 ya. Nah, jika sudah, Bapak dan Ibu tinggal klik next. Nah, ini sedang proses konten, membuat kontennya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita pilih yang landscape atau yang square atau yang portrait. Welcome to Saya pakai pilih ini. this video where we explore. Kemudian ini pilih dulu ya. Kemudian setelah itu klik oke. Nah, ini informatif, kampanye sosial, materi edukasi pilih, kemudian ininya pelajar. Ini jangan lupa Indonesia ya. Pilih dengan Indonesia, ininya juga ID-nya Indonesia, kemudian klik next. Kemudian nanti akan mengenerate. Nah, akan mengenerate seperti ini. Nah, kan. Lalu kemudian kita klik next. Voice-nya, nah sekarang saya akan menggunakan yang perempuan. Ininya tadi kan Ardi, saya menggunakan yang perempuan. Coba klik select. Kalau yang ini harus premium ya Bapak dan Ibu. Klik select, kemudian setelah itu klik submit. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini tinggal klik download seperti tadi ya, download. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Jadi ada 2 contoh yang diberikannya, jadi melalui prompt. Kalau URL tinggal misalkan kita punya ya URL, nah seperti ini nih. Ini yang saya ambil dari berita kompas.com. Ini tinggal di copy. Kemudian masuk ke URL-nya, kemudian dipastekan di sini. Ikuti prosesnya seperti biasa. Kemudian dari PPT juga sama. Nah, dari PPT ini tinggal kita masukkan dari sini masuknya ya Bapak dan Ibu. Ini tinggal di drag, kemudian kita ambil PPT kita, PowerPoint kita, misalkan, nah misalkan ini sudah ada ya perubahan sumber daya alam, tinggal diklik, kemudian open. Nah, ini sudah masuk ke sini, klik next. Nah, ini prosesnya sama seperti yang tadi. Kita tunggu sampai selesai, kemudian nanti scriptnya akan muncul sesuai dengan PPT tadi. Nah, ini sama, jika sudah tinggal pilih Welcome to our Q1 budget yang meeting. ini, kemudian klik next. Nah, proses sama seperti itu, skip sampai selesai lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau memasukkan PowerPoint. Kalau mengedit, nah mengedit ini memasukkan sebuah video, misalkan bahasa Inggris. Nah, ini misalkan ini dari bahasa Inggris, klik open, kemudian klik summarize. Sorry, ini sampai 1 menit, klik next. Nah, ini sedang memproses. Nanti hasilnya dia akan menjadi videonya tetap, tetapi ada subtitlenya di bawahnya, gitu kan. Ini coba-coba saja ya, Bapak dan Ibu. Subtitlenya di bawah. Oke, kira-kira seperti itu. Ujungnya di download sama. Kalau record, nah ini record ini ada beberapa, ada 3 ya. Ada webcam only, artinya ketika ini diklik maka wajah kita akan tampil, kemudian kita bicara. Kemudian ada screen and webcam. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di belakang ini ada
gambar kita, tetapi berikut dengan screen gitu kan. Jadi kita menerangkan di sini seperti itu. Nah, kalau screen only ini hanya menampilkan screen kita gitu kan. Ya misalkan kita buka salah satu materi ya. Nah, ini sedang merekam layar gitu. Layar ini akan direkam. Jadi kalau kita mengoperasikan layar maka akan kerekam. Nah, stop screen gitu. Nah, itu cara screen only. Oke. Kemudian kalau empty ini dari awal ya kita membuat, berikan nama, misalkan sumber daya alam, ya kan, perubahan. Nah, contoh seperti ini, kemudian klik next, lalu kemudian ininya ukurannya ini, kemudian kita pilih, kemudian klik next. Nah, di sini bahasanya Indonesia, kita pilih Indonesia, ini juga Indonesia, submit, gitu kan. Nah, ini sedang mengenerate, jadi sudah jadi. Jadi kita hanya membuat judul, langsung jadi seperti ini. Latihan tentang keterampilan komunikasi yang efektif di tempat kerja. Komunikasi yang jelas adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan mencapai kesuksesan profesional. Kalau sudah, Dalam sesi ini, tinggal klik download ya. Caranya seperti itu. Untuk audio ini juga sama Bapak dan Ibu. Klik audio, kemudian masukkan promnya tadi, misalkan sumber daya alam, klik next dan sebagainya. Hanya keluarnya bukan video tapi audio. Script juga sama, blog URL juga sama, MT juga sama, termasuk yang audio untuk ini. Nah, demikian Bapak dan Ibu untuk sedikit ya panduan pembuatan video pembelajaran dengan cepat menggunakan AI, yang dalam hal ini kita menggunakan Flicky.ai. Semoga membantu ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.